Hai Joy Friends, selamat datang di channel Joy Pixel Indonesia. Dan yang akan gue bahas di sini adalah serial DC Comics, Titans. Here I come. Here I come. Titans mungkin bisa dibilang menjadi rekomendasi serial untuk ditonton selama kalian di rumah. Namun sebelum gue mulai, gue mau memberikan spoiler warning karena review yang akan gue ulas di sini bisa dibilang mengandung spoiler-spoiler minor yang memiliki pengaruh kepada jalan cerita Titans ini. Hingga saat ini total ada 6 judul yang dibuat dalam naungan DC Universe, di mana ada 2 yang sudah dirilis, yaitu DC Titans dan Young Justice Outsiders. Who are you? Setelah menunggu lama untuk bisa ditonton di layanan streaming online resmi yang lebih familiar, DC Titans akhirnya bisa dinikmati warga dunia melalui Netflix per 11 Januari kemarin, Joy Friends. Serial ini sendiri berfokus pada kisah Dick Grayson alias Robin yang diperankan oleh Brenton Thwaites. Robin di sini dikisahkan sudah dewasa dan dia ingin lepas dari bayang-bayang Batman. Fuck Batman. Dia dikisahkan sudah bekerja sebagai detektif di kepolisian Detroit. Di sana ia bertemu dengan Rachel yang diperankan oleh Tegan Croft alias Raven. Raven melarikan diri setelah ia melihat ibunya dibunuh. Tidak cuma itu, Rachel juga mengaku kalau dia ini memiliki kekuatan yang berbahaya. Kekuatan itulah yang membuat dikejar oleh sebuah organisasi misterius. Grayson pun memutuskan untuk mendorong Rachel melarikan diri dari kejaran organisasi tersebut dan juga memecahkan misteri kekuatan misterius Rachel. Seiring perjalanan, mereka bertemu dengan Kory Anders yang diperankan oleh Anna Diop yang berperan sebagai Starfire, sang alien dari planet Tamaran, dan juga Garfield Logan alias Beast Boy yang diperankan oleh Ryan Potter. Beast Boy ini dia memiliki kekuatan yang bisa berubah menjadi binatang, Joy Friends. Keempat orang ini akhirnya bekerja sama untuk membantu Rachel sekaligus mencari jati diri mereka masing-masing. DC Titans bisa dikatakan merupakan sebagai serial paket lengkap ya. Meski berfokus pada kisah misteri dan aksi, kalian juga akan menemukan unsur komedi, drama, serta juga horor yang kental di dalamnya. Rachel lah yang menjadi sumber kehororan dalam serial ini berkat kekuatannya yang berasal dari sang iblis ternama, yakni Trigon. Untuk unsur horor di serial Titans, jumpscare bukanlah daya jual utama, melainkan suasana creepy yang dijamin akan membuat bulu kuduk kalian yang menonton merinding. Karena hampir semua adegan yang berkaitan dengan Rachel pasti memunculkan suasana creepy. Berlanjut ke unsur drama yang disajikan di sini bukan drama percintaan, melainkan drama kehidupan, Joy Friends. Unsur drama kehidupan ini sangat melekat pada sosok Dick Grayson. Selama satu musim, kita akan diajak memahami alasan dia menjadi begitu brutal saat bertarung dan begitu serius soal kehidupan sosialnya. Jadi kalian jangan berharap untuk melihat Dick Grayson yang menawan dan easygoing seperti di komik. Seluruh unsur tersebut diramu dan disajikan dengan apik di setiap episode dari Titans ini. Pacing dari serial ini pun bisa dibilang bagus, karena kita akan disajikan dengan jawaban sekaligus misteri baru di masing-masing episode. Para pemeran utama bisa dibilang sangat sukses memainkan karakter mereka, tapi para pemeran superhero lainnya juga tak bisa kita lihat sebelah mata. Alan Ritchson dan Minka Kelly sebagai pasangan superhero Hawk dan Dove benar-benar tampil dengan menawan dan berhasil menampilkan chemistry yang tepat. Penampilan Connor Leslie sebagai Donna Troy juga tidak kalah apik, Joy Friends. Bersama dengan Brenton Thwaites, mereka berdua berhasil menampilkan dua karakter yang diceritakan sudah berteman sejak kecil. Hal ini dibantu dengan dialog mereka yang penuh banter dan dijamin akan membuat kalian tersenyum saat melihat interaksi dari kedua karakter ini. Terakhir ada Kieron Walters yang berperan sebagai Jason Todd alias Robin yang baru. Tengil, sombong, pembangkang, dan penuh percaya diri adalah kata yang tepat untuk mendeskripsikan Jason Todd. Karena 4 sifat tersebut berhasil diwujudkan oleh Walters dalam serial ini. Walters benar-benar bisa menjadi karakter yang annoying sekaligus keren di waktu yang sama. Hal ini bisa dibilang juga menjadi salah satu nilai jual dari serial DC Titans. Namanya juga serial superhero, tentu nggak mungkin kalau ada adegan berantem yang intens dan CGI yang bertebaran. Adegan action dalam serial ini bisa dibilang apik dan tentu saja brutal. Ditambah lagi banyak adegan pertarungan tangan kosong yang membuat adegan action dalam serial ini selalu menarik perhatian. Sayangnya adegan-adegan aksi tersebut tidak didukung dengan CGI yang bagus. CGI yang ditampilkan dalam DC Titans ada kecenderungan murahan dan seadanya. Hal ini dapat terlihat jelas dalam fighting scene, di mana kita bisa melihat kalau darah yang terciprat di setiap pukulan adalah efek komputer. Efek ini juga terlihat dalam adegan flashback di mana
Dick digambarkan kabur dari Wayne Manor dengan cara melompat dari jendela pada episode 3. Hal serupa juga terjadi lagi di episode 8 saat Donna meloncati sebuah truk. Untuk kalian yang mencari kesempurnaan dalam sebuah serial film, CGI yang seadanya ini bisa dikatakan akan sedikit mengganggu kenyamanan kalian dalam menonton. Selain CGI, kekurangan lain dari Titans adalah DC Comics yang tidak memenuhi janji mereka. DC pada awalnya menjanjikan Titans memiliki 13 episode, di mana di episode terakhir Dick rumornya akan menemukan jawaban atas kegalauannya dan memilih persona Nightwing. Namun entah karena apa di musim pertama ini akhirnya malah berakhir di episode 11. Hal ini bisa dikatakan sangat mengganggu karena kisah yang dibangun dari episode pertama menjadi tidak selesai dan menggantung. Episode 11 itu sendiri sebenarnya terbilang epic karena Grayson akan terjebak dalam halusinasi dan harus melawan Batman yang tiba-tiba menjadi pembunuh. Episode ini bisa dikatakan menjadi episode yang keren, namun jelas tidak cocok untuk dijadikan tayangan pamungkas. Perjalanan menuju klimaks ini pun terganggu dengan episode 9 yang berjudul Hank and Dawn. Hank and Dawn ini menjadi episode yang berfokus kepada duo Hawk dan Dove. Tidak ada yang salah dari kedua karakter ini, seperti yang udah bilang sebelumnya ya. Mereka berhasil membawakan peran mereka dengan sangat baik, tetapi pada episode 9 yang berfokus kepada kehidupan mereka, hal ini sangat jelas merusak pacing menuju klimaks. Apalagi di akhir episode 8, kita akan dihadapkan dengan cliffhanger yang penting. Namun cliffhanger tersebut baru berlanjut di episode 10. Terlepas dari kekurangan yang fatal, Titans tetap dapat menjadi serial yang layak kamu tonton di rumah Joy Friends. DC Comics benar-benar sukses menghidupkan kelompok superhero remaja mereka kembali ke layar kaca. Jadi secara keseluruhan yang membuat serial ini sangat layak untuk ditonton karena bisa dibilang serial ini menawarkan penceritaan yang solid, acting yang menawan, dan juga menyajikan suasana yang berbeda dari serial-serial superhero lainnya. Tapi siap-siap aja kalian dikentangin setengah mati dengan ending yang terdapat dalam serial ini. Berikan kita jempol ke atas kalau kalian setuju dengan review dari serial DC Titans ini. Dan subscribe juga ya jika kalian merasa channel ini memberikan informasi yang informatif. Dan jangan lupa cek review-review lain dari film DC Comics di sini juga ya. Akhir kata Griffin pamit, sampai ketemu di video-video selanjutnya.